Sahabat pemasyarakatan, kalau pernah melihat salah satu episode sebelumnya mengenai Mandela Rules, nah Bangkok Rules ini sebenarnya adalah salah satu beberapa alasan yang menurut kajian yang sudah ada secara global itu diantaranya mereka sudah mempersiapkan, anak sudah mempersiapkan akan seperti apa bertemu ibunya, ibunya juga sudah mempersiapkan, ibu membaca surat balasan anaknya, anaknya sudah membaca. Ini kan seperti keadaan yang dimanipulasi ketika mereka tidak bisa mencarakan secara langsung, menuangkan dalam surat, dan itu ya boleh dibilang ketika event itu terjadi, nggak ada yang nggak nangis ya situasinya ketika itu. Hai Sobat Pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Dewi Lenarsi dalam Voice of Correction, Let's Talk About Correction. Hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang perempuan-perempuan yang berada di dalam lapas maupun rutan, baik bagaimana gambaran kehidupan mereka sendiri ataupun bagaimana kehidupan warga binaan perempuan yang juga merupakan seorang ibu. Dan hari ini juga kita akan membahas tentang Bangkok Rule, sebuah peraturan yang berisi standar perlakuan terhadap warga binaan. Untuk itu, hari ini saya sudah bersama teman saya sekaligus mitra dari pemasyarakatan, Mas Kris dari UNODC Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Kris. Selamat pagi Mbak Dewi. Mungkin bisa disapa dulu sahabat pemasyarakatan yang ada di rumah. Halo sahabat semua pemasyarakatan. Dan selain Mas Kris, hari ini juga saya sudah ditemani oleh ibu yang sangat cantik, Ibu Ade. Beliau merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Nah, sahabat pemasyarakatan, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya hari ini kita akan berbicara soal warga binaan perempuan. Ternyata dalam memberikan pelayanan atau perlakuan kepada warga binaan perempuan ada aturannya, yaitu Bangkok Rules. Mungkin Mas Kris dari UNODC boleh diceritakan ke sahabat pemasyarakatan mengenai Bangkok Rules. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi sahabat pemasyarakatan, kalau pernah melihat salah satu episode sebelumnya mengenai Mandela Rules, nah Bangkok Rules ini sebenarnya adalah salah satu aturan pelengkap dari Mandela Rules. Kalau Mandela Rules itu mengenai penanganan warga binaan secara umum, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, betul. Nah, kalau Bangkok Rules ini khusus menyasar atau mencakup warga binaan perempuan saja. Spesifik gitu. Tentang perempuan ya? Betul, karena menyadari ternyata warga binaan perempuan ini punya beberapa hak-hak dan kebutuhan yang spesifik yang tidak ditemui di napi laki-laki, sehingga perlu adalah aturan yang bisa menjadi pedoman begitu untuk menangani napi perempuan. Sebenarnya kalau ngomongin soal perempuan, seperti yang tadi Mas Kris sudah bilang ya, kalau misalnya perempuan tuh butuh kebutuhan yang beda dari laki-laki. Berdasarkan data, bahwasannya jumlah narapidana perempuan yang memasuki lapas dan rutan tuh ternyata mengalami peningkatan signifikan, baik di dunia, di Asia, Eropa, bahkan di Indonesia juga ya. Betul. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Halnya mungkin bisa bermacam-macam, Mbak, tergantung di setiap negara kondisinya berbeda-beda. Tapi beberapa alasan yang menurut kajian yang sudah ada secara global itu diantaranya misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya, betul. Karena banyak mungkin di sistem masyarakat yang perempuan itu mungkin mengalami diskriminasi dan aksesnya terbatas gitu untuk mendapat pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, sehingga mereka akhirnya terpaksa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum begitu. Selain ekonomi juga banyak juga perempuan itu menjadi korban eksploitasi, Mbak. Siapa yang eksploitasi, Mas? Jaringan perdagangan narkoba salah satunya. Jadi di banyak negara dalam upaya-upaya perdagangan narkoba, seringkali perempuan itu dieksploitasi menjadi misalnya kurirnya, pelakunya, betul, yang mereka mungkin dipaksa oleh pasangannya, oleh siapa gitu, dan ketika melakukan tugasnya terciduk polisi dan akhirnya masuk ke penjara begitu. Dan juga ada satu lagi, Mbak, sebenarnya yang juga menjadi perhatian, yaitu di sistem peradilan pidana di banyak negara itu mungkin masih ada semacam bias gender begitu, Mbak.
Jadi perempuan itu masih sering dikriminalisasi yang ketika seharusnya diberikan perlindungan. Contohnya misal dalam kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pelecehan seksual, itu kadang-kadang terjadi kasus malah perempuan yang menjadi korban tapi mereka juga yang dikriminalisasi begitu, sehingga itulah akhirnya membuat banyak peningkatan warga binaan perempuan. Oke. Sekarang kita ke Bu Ade. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Kris nih Bu secara global faktor-faktor yang menyebabkan narapidana perempuan itu jumlahnya terus meningkat. Kalau di tempat Ibu sendiri Bu di LPP Jakarta, apa aja Bu yang melatar belakangi banyaknya warga binaan perempuan yang masuk ke LPP Jakarta? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara ini. Kami yang terima kasih Bu Ibu sudah berkenan hadir. Karena ini bukan hanya untuk sahabat pemasyarakatan saja, tetapi masyarakat luas juga harus tahu bagaimana kehidupan di dalam lapas yang terkait dengan perempuan. Kalau dari pertanyaan tadi ya, peningkatan dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan itu cenderung meningkat, dan tindak pidana yang mereka lakukan juga perdagangan narkotika tetap mendominasi. Di sana yang mendominasi narkotika. Betul, di Lapas Perempuan Jakarta sendiri dari saat ini 281 ya. 281 adalah isi lapas. Tetapi 204 adalah tindak pidana narkotika, yang 47 adalah kriminal umum, ya, yang selebihnya adalah tindak pidana korupsi, illegal logging dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya dari perdagangan narkotika dan tindak pidana umum tadi yang kriminal, isinya adalah pencurian, penipuan, seperti itu, penggelapan, semuanya adalah latar belakang ekonomi. Ya. Jadi memang perempuan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Seperti itu. Terutama di masa pandemi ya Mas ya. Iya, betul, iya. Yang kita rasakan di beberapa tempat, kebetulan saya juga pernah di lapas perempuan lain. Di masa pandemi itu perempuan banyak yang masuk bermasalah dengan hukum, dengan perkara narkotika dan juga pencurian dan penggelapan, biasanya penipuan itu hutang piutang. Ya, ya, mereka lah yang harus menjadi menopang keberlanjutan kehidupan keluarganya, seperti itu. Apalagi waktu pandemi memang saat itu kondisi lagi susah-susahnya Ibu. Iya, ini tidak ada pilihan lain juga. Tidak ada pilihan lain. Iya. Kalau di LPP Bu, range usia mereka itu dari berapa Bu? Mungkin masih ada yang 16 tahun kayak saya gitu. Iya. Sampai berapa? Oke. Karena kita LP perempuan kan adalah LP dewasa ya, di Jakarta sendiri sudah ada LPKA seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk tindak pidana anak ya yang dilakukan itu untuk anak tidak ada, tetapi ada usia termuda dari 19 tahun. 19 ya, tahun paling muda. 19 tahun dengan ada 19, 20 dan 21. Kebetulan masuknya bersamaan nih, tapi dengan kasus aborsi seperti itu, aborsi. Jadi kami pisahkan, karena kalau regulasi di pemasyarakatan sendiri bahwa di LPKA sendiri kan kalau walaupun sudah bukan anak tapi masih bisa diperkenankan 21 tahun di LPKA ya. Hanya di Jakarta, di LPP Jakarta, jadi ada di tempat kami sehingga kita memisahkan dalam ruang tersendiri. Yang 3 tadi Bu? Yang 3 orang tadi. Karena kondisi kelihatan sekali masih trauma atas yang terjadi ya, karena itu di luar ketidakdewasaan dalam mengambil keputusan mungkin oleh pasangannya sudah lakukan saja ini sehingga tidak terpikir akibat yang akan secara hukum dan juga secara kesehatan untuk kesehatan reproduksi ya. Kalau ngomongin soal kesehatan reproduksi, dalam Bangkok Rules nih Mas, ada nggak sih aturan yang secara khusus membahas tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ini? Iya, jadi karena tadi Bangkok Rules dia berusaha untuk memberikan pedoman, penanganan, atau pemenuhan hak-hak dan kebutuhan yang khusus perempuan, jadi di dalamnya juga diatur beberapa aspek terkait fungsi-fungsi reproduksi dan maternitas dari
seorang warga binaan perempuan gitu, termasuk misalnya penyediaan alat-alat kebersihan diri, termasuk juga misalnya seperti pembalut, itu juga menjadi sesuatu yang dijadikan ya betul ditekankan oleh Mbak Koprus begitu ya. Beberapa waktu lalu, Bu, Mas, di tengah-tengah masyarakat itu ada isu terkait anak yang dibawa di lapas, Bu, karena masih membutuhkan bimbingan atau pendampingan dari ibunya. Itu gimana, Mas? Ibu atau Mas dulu, Ibu dulu? Ibu dulu boleh? Boleh. Ya. Baik, kalau di dalam regulasi kita sendiri ya, di Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 itu sudah ada peningkatan usia anak bisa berada mengikuti ibunya yang menjalani hukuman sampai dengan usia 3 tahun. Sebelumnya 2 tahun di Undang-Undang Nomor 12 ya, pemasyarakatan yang lama. Jadi kalau saya boleh membahas sedikit Bangkok Rules-nya. Yang dari Bangkok Rules sendiri di situ disebutkan bahwa bagi perempuan yang membawa anaknya ke dalam penjara, maka ketika akan dikeluarkan tidak lagi bersama dengan ibunya, maka ditentukan berdasarkan situasi. Ya, tetapi regulasi kita adalah di 3 tahun. Ya. Tentu ini pertimbangan dari berbagai macam aspek psikologi dan memang anak laki-laki terutama kalau tetap berada dengan ibunya memperoleh ASI sampai dengan usia 2 tahun kan seperti itu. Mungkin masih pertimbangannya adalah masih diperlukan pengasuhan sampai dengan usia 3 tahun. Tapi sebetulnya kalau boleh sih mungkin pengasuhan itu harus terus-menerus dilakukan meskipun si anak sudah dikembalikan kepada keluarga besarnya ya. Melalui seperti program yang sedang kami laksanakan adalah program apa, Bu? Oh iya, saya jadi berkepanjangan ya. Kita di sini sharing ya. Melihat dari kebutuhan bahwa perempuan harus tetap melakukan pendampingan ya, melakukan pengasuhan terhadap anaknya, maka program itu kita bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor ya, melakukan program membuat dengan long distance parenting. Jadi pengasuhan jarak jauh ya. Iya, programnya adalah untuk orang tua, untuk ibunya sendiri ya, dilakukan pelatihan di dalam bagaimana pendidikan tentang pengasuhan terhadap anak. Lalu untuk anaknya sendiri di luar itu menjadi ranahnya IPB. Mereka yang melakukan memberikan informasi ya terhadap wali yang ada di luar yang mendampingi si anak tadi. Kemudian kita bekerja sama adalah harus dimanipulasi kondisinya, situasi. Maksudnya artinya dimanipulasi gimana? Emosional si ibu ya. Jadi ketika akan bertemu dengan anak kan biasanya yang kita lihat hanya si ibu menutupi kondisinya. Kemudian si anak pun tahu tapi pura-puranya saya harus bicara apa ya. Kan seperti itu. Lalu kita membuat program bahwa ibu mengirimkan surat cinta untuk anak-anaknya dari dalam lapas, anak-anaknya mengirimkan balasan surat cinta dari ibunya dan dipertemukan dalam satu event dalam kunjungan ibu dan anak yang kami spesialkan hari Jumat ya, kita spesialkan di luar dari jadwal kunjungan. Jadi kunjungan yang biasa yang Selasa dan Kamis, tapi kita kondisikan di hari Jumat dan mereka sudah mempersiapkan, anak sudah mempersiapkan akan seperti apa bertemu ibunya. Ibunya juga sudah mempersiapkan akan melakukan pengasuhan, misalkan dia memasak di dapur kegiatan kerja. Saya akan membuat makanan untuk anak-anak Bapak. Iya, seperti itu. Dan karena sudah ada surat menyurat yang ibu membaca surat balasan anaknya sudah membaca. Ini kan seperti keadaan yang dimanipulasi ketika mereka tidak bisa mencarakan secara langsung, menuangkan dalam surat dan itu ya boleh dibilang ketika event itu terjadi nggak ada yang nggak nangis ya situasinya ketika itu. Terima kasih, kok saya jadi baper ya. Ya dari IPB sendiri ketika itu kita menciptakan memprogramkan itu tidak ada yang tidak tersentuh.
Ya, sehingga dan itu program itu sudah kami laporkan ke Kepala Kantor Wilayah Bapak Ibnu Khuldun beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Tony Nenggolan, dan kami sudah audiensi atas bimbingan beliau juga bahwa program ini untuk bisa dilaksanakan sebagai program unggulan Lapas Perempuan Jakarta yang mungkin nanti dari bisa IPB dicontoh juga Bu oleh Betul. lapas perempuan yang lain di seluruh Betul. Indonesia ya Bu. Betul, karena kebijakan itu, policy brief itu adalah dari akademisi, sehingga dari IPB sendiri yang telah menyusun policy brief yang nanti mungkin akan diserahkan kepada pembuat kebijakan. Luar Dan biasa kalau sekali. boleh menambahkan jawaban Boleh. Bu Ade, Mbak Dewi, menurut kami itu juga salah satu bentuk dari implementasi Bangkok Rules itu sendiri, Bu. Karena di dalam Bangkok Rules juga diatur bagaimana napi perempuan yang memiliki anak juga memiliki kesempatan untuk bisa tetap mengasuh anaknya, baik itu di dalam lapas maupun di luar lapas. Kalau di dalam lapas sudah diakomodir oleh UU Pemasyarakatan yang baru dengan batas usia sampai 3 tahun. Nah, dari LPP Jakarta juga sudah punya inisiatif yang baik sekali dengan long distance parenting ini, itu juga memberikan kesempatan untuk pengasuhan anak yang tidak di dalam lapas, dia ada di luar, di rumahnya masing-masing, tapi si ibu tetap punya kesempatan untuk melakukan parenting, begitu ya Bu ya. Iya, dan boleh saya tambahkan juga bahwa ini juga mempersiapkan mental ibu ketika nanti kembali ke keluarga, bertemu dengan anak dalam kehidupan sudah di luar ya. Mereka punya image tentang apakah saya adalah ibu yang baik atau tidak. Jadi itu yang harus diperbaiki. Ya, harus hubungan mereka bahwa kalau kita tidak ada yang menjembatani, maka situasinya akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu program kami namakan I'm a Good Mom. I'm a Good Mom. Iya. Itu masih dalam rangkaian long distance Iya, parenting tadi. iya, long distance parenting, programnya namanya I'm a Good Mom. Iya. Jadi aku adalah ibu yang baik. Karena mau gimana pun kondisinya, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang cinta sama anaknya. Pasti. Yang pengen jadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau kegiatan kemandirian di LPP sendiri Bu gimana Bu? Iya, untuk kegiatan kemandirian kita ada program seperti biasa sesuai dengan kebutuhan perempuan ya. Di Bangkok Rules juga begitu ya. Jadi kami selalu melihat apakah yang kami berikan juga diatur dalam peraturan yang lainnya, supaya bisa sejalan semuanya, pemasyarakatan dan juga dari dunia internasional. Karena yang datang juga kan pasti tamu-tamu tidak hanya dari Indonesia saja. Ketika warga negara asing mempertanyakan apakah ada pembinaan dalam bentuk ini, wah kami tidak tahu kan, jangan sampai seperti itu. Kita pembinaannya ada masak-memasak, ya, ciri khas perempuan, menjahit, membuat keterampilan, membatik seperti yang dilihat saat ini. Salah satunya ini Bu, baju yang saya pakai. Ini karya warga binaan perempuan Lapas Jakarta ya Bu ya? Iya betul. Ini sahabat pemasyarakatan bisa lihat saya hari ini cantik bukan karena parah saya tapi karena bajunya yang keren. Terima kasih. Jadi ini adalah kita memberikan pembinaan yang jangan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi juga bermanfaat untuk yang bersangkutan, karena ini adalah merupakan terapi narkotika juga. Bagi tindak pidana narkotika kita arahkan untuk membatik karena energi dia yang berlebih, sehingga sangat tekun, boleh dilihat detailnya apa bisa serapih ini ya. Ini memang bagus banget sih. Terima kasih. Jadi dan selain itu ini bisa menjadi bekal mereka keluar. Saya sampaikan bahwa kami kan memanggil pelatih yang memang di bidangnya ya, sentra batik dari Jogja sana saya panggil, kita gunakan DIPA yang tersedia ya. Jadi DIPA yang tersedia melalui keterampilan kemandirian, lalu nanti karena Jakarta ini batik itu kan sesuatu yang tidak seperti kalau di daerahnya sana ya, di Jogja, sesuatu yang sulit untuk ditemukan di sekitar. Jadi saya sampaikan bahwa kamu bisa membuat workshop di rumah nanti kalau sudah ahli, lalu bisa mencari penghasilan dengan menjadi pelajaran membatik di sekolah-sekolah misalkan gitu, di semacam
masuk ke dalam dunia pariwisata Betul, juga ya, betul, Ibu. industri. Iya. Hasilnya memang nyata di luar, dan mereka sudah mempersiapkan. Seperti manajemennya nanti kami minta untuk dilatih juga kepada sentra batik yang sudah berjalan itu, bagaimana dari kecil dia menjadi besar. Dan itu bisa diwujudkan di Jakarta. Terakhir nih untuk Mas Kris dan Ibu, mungkin ada nggak sih tantangan tersendiri ketika memberikan kebutuhan atau pembinaan kepada narapidana perempuan? Yang kami sadari memang Bangkok Rules karena dia berusaha menyediakan standar yang ideal begitu ya dalam penanganan perempuan, tetapi kan mencapai kondisi yang ideal itu tentu butuh proses yang panjang dan memerlukan banyak sumber daya, sementara kita sadar tantangan di lapangan banyak keterbatasan sumber daya, baik misalnya secara keuangan, sumber daya manusia, dan sebagainya. Jadi memang butuh proses panjang untuk bisa menerapkan Bangkok Rules secara keseluruhan, dan juga sebenarnya tidak semua poin-poin dalam Bangkok Rules itu juga perlu diadopsi mentah-mentah begitu kan Ibu, karena harus disesuaikan dengan konteks lokal di Indonesia seperti apa begitu. Nah jadi mungkin tantangannya ya bagaimana nanti bisa mengadopsi Bangkok Rules sesuai dengan konteks lokal Indonesia, juga dengan menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada. Dan oleh karena itu sebenarnya kami dari UNODC juga sangat terbuka terus untuk bisa bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan LPP Jakarta juga, Ibu, untuk bisa terus sama-sama memperkuat penanganan napi perempuan seturut dengan Bangkok Rules. Kalau dari Ibu, apakah ada tantangan yang Ibu rasakan? Kalau dari kami tentu karena kebetulan kalau lapas perempuan, kalapasnya perempuan, sehingga kebutuhan itu akan bisa lebih kita bisa memenuhi karena kita mengukur diri. Karena kita juga butuh. Betul, sesama perempuan. Apa sih sebetulnya yang saya butuhkan? Berarti itu juga yang dibutuhkan oleh warga binaan. Lalu mungkin kalau tantangan ya dari saya adalah secara kesehatan mental. Ya, mereka ketika masuk, saya rasa tidak sama dengan warga binaan laki-laki ya. Mungkin bebannya adalah saat kalau si ayah yang masuk ke dalam penjara, perempuan adalah orang yang kuat untuk bisa menopang kehidupan keluarga dengan berusaha berjualan dan sebagainya. Tetapi dia mampu untuk melakukan banyak hal, melakukan pengasuhan, tetap setia mengunjungi suaminya. Nah, ketika perempuan yang masuk, problemnya banyak. Karena perempuan merasa di luar juga mengatasi semua permasalahan, banyak pikiran yang dihadapi. Pertama, bagaimana suami, bagaimana anak-anak saya, bagaimana orang tua mereka, lalu bagaimana ke depan pengakuan masyarakat terhadap dirinya. Sehingga dengan adanya secara mental tadi, secara psikis mengalami penurunan, secara fisik akan mengalami penurunan. Dan itu yang kami harus hadapi terus. Karena kalau mentalnya sehat, maka fisiknya, kondisinya sehat. Misalkan kami selenggarakan dalam bentuk kegiatan kesenian aja. Ada musik gitu ya, yang semua bernyanyi, semua. Padahal setiap hari itu banyak yang memeriksakan diri ke poliklinik. Yang inilah, yang pusing lah, yang sebagainya. Satu hari kami, bisa jadi mentalnya. Betul, satu hari kami selenggarakan musik. Dokter bilang, Bu, hari ini, maksudnya kemarin sudah berlalu ya, satu hari, Bu, hari ini nggak ada yang berobat, semuanya sehat-sehat. Karena mentalnya tadi udah dikasih. Betul, jadi musik gitu. ya, dan lagi kita harus bekerja sama dengan pihak baik universitas ya maupun Persatuan Psikologi yang ada di Indonesia. Kami sudah juga bekerja sama itu untuk melakukan konseling, karena perempuan itu ternyata lebih banyak perlu didengarkan apa yang dia rasakan, sehingga kalau itu terselesaikan, saya kira tidak terlalu banyak masalah. Itu saja. Sahabat Pemasyarakatan, mungkin itu yang bisa kita sharing hari ini ya Mas, Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ade dan Mas Kris yang sudah berkenan hadir untuk sharing pengetahuan kepada kita semua. Dan untuk sahabat Pemasyarakatan, jangan lupa selalu saksikan program-program PAS TV di YouTube PAS TV Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.